Agnes Retni Anggarini, wanita muda yang lahir pada 2 Maret 1998 berasal dari Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Wanita cantik yang merupakan alumni SMA Negeri 3 jurusan AIPA Makale ini dikenal baik dan ramah terhadap teman-temannya. Melansir dari akun Facebook @agnesretnianggraini, tertulis mengambil jurusan Teknik Sipil di Universitas Kristen Indonesia, Toraja. Agnes merupakan sosok wanita yang lemah lembut, bertanggung jawab dan berbakti kepada keluarganya. Ia sangat disayangi oleh keluarga dan teman-temannya. Saat ini Agnes bekerja sebagai admin di PT Panca Pilar Sejahtera, sebuah perusahaan kontraktor di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ia sudah bekerja kurang lebih 3 bulan. Di tempat kerja, Agnes kerap membantu teman-temannya yang membutuhkan. Ia juga tak pernah terlibat masalah di tempat kerjanya. Agnes tidak sendiri merantau ke Morowali. Dia bersama kakaknya Handri Desvadenyanto dan Desrianto Palulungan, calon suaminya yang juga pekerja di PT Panca Pilar Sejahtera. Singkat cerita, pada Sabtu 13 Mei 2023, sekira pukul 9 pagi, Agnes Retni Anggarini diantar sang pacar Desrianto Palulungan ke mes karyawan kantornya, dengan maksud akan mengantar uang yang dikirim oleh pimpinannya untuk diberikan kepada teman kantornya. Setelah sampai di mes karyawan kantor, Agnes membuka pintu kantor sambil menunggu temannya yang akan diberikan uang tersebut. Agnes sempat diajak pacarnya untuk pulang bareng. Namun, Agnes mengatakan masih ada urusan lain. Kondisi itu membuat Desrianto terpaksa meninggalkan sang pacar di mes karyawan kantornya. Setelah itu, Agnes dihampiri oleh Jupri yang sudah menunggu di lokasi. Jupri yang berusia 33 tahun merupakan rekan kerja Agnes. Ia bekerja sebagai driver mobil dump truck di PT Panca Pilar Sejahtera. Tidak ada hubungan yang spesial di antara keduanya. Namun, Agnes memang kerap membantu Jupri dalam hal keuangan. Agnes merupakan tempat Jupri selalu berhutang duit. Saat itu Jupri hendak meminjam uang sebesar Rp500.000. Karena tak punya uang cash, Agnes memberikan kartu ATM-nya ke Jupri agar Jupri bisa menarik sendiri. Setelah dari ATM, Jupri lalu mengembalikan kartu ATM ke Agnes. Saat itu Agnes bercanda, "Tidak kau tarik lebih, Ji?" Namun, pelaku baper dengan candaan Agnes. Dia tersinggung karena ia dituduh mengambil lebih duit Agnes di ATM. Keduanya lalu cekcok. Jupri kemudian mendorong Agnes hingga terjatuh. Saat itu Agnes bangun dan menendang Jupri. Jupri pun kembali mendorong kepala Agnes hingga terjungkal. Agnes sempat berteriak meminta tolong. Itu membuat Jupri panik. Jupri lalu mengambil kain dan menutupi kepala Agnes, kemudian menghantamnya dengan batu. Hingga kepala Agnes pun bersimbah cairan merah yang menyebabkan Agnes mengalami luka parah dan kejang-kejang. Khawatir, Agnes merangkak keluar untuk meminta pertolongan. Dalam keadaan yang sudah tak berdaya, tangan dan kaki Agnes pun diikat. Kemudian Jupri segera mengambil ponsel Agnes lalu mengubah status WhatsApp-nya yang bertulisan jalan-jalan ke rumah teman. Jupri sengaja melakukan itu untuk mengelabui keluarga dan teman Agnes agar tak mencari Agnes di TKP. Kemudian ia mematikan ponsel Agnes. Tanpa belas kasihan, Jupri meninggalkan Agnes dalam keadaan terikat dan bersimbah cairan merah. Di sisi lain, sekira pukul 11 siang, Desrianto melihat status Agnes di WhatsApp yang bertuliskan jalan-jalan ke rumah teman dulu. Desrianto pun langsung menelpon Agnes. Namun handphonenya tidak aktif. Bahkan Desrianto menelpon hingga 20 kali, namun tetap saja handphone Agnes tidak aktif. Sekira pukul 2.30 siang, Desrianto kembali menelpon Agnes namun di-reject. Setelah itu pun handphone Agnes tak aktif lagi. Sekitar pukul 5 sore, handphone Agnes kembali membuat status WA yang bertulisan Kendari dengan emoji tertawa. Hal itu pun membuat sang pacar kebingungan dan merasa curiga. Kenapa Agnes tak kunjung menelponnya balik atau membalas pesannya? Padahal hubungan mereka saat itu baik-baik saja. Desrianto pun kembali menelpon Agnes, namun handphonenya kembali tidak aktif. Hingga pukul 9 malam, Agnes tak kunjung ada kabar. Di sisi lain,
Jupri yang tak mau aksi bejatnya ketahuan. Ia pun langsung membuang HP dan tas Agnes yang ia bawa setelah mengupdate status WA Agnes untuk menghilangkan alat bukti agar tidak ketahuan. Desrianto dan keluarga yang semakin panik karena tidak mendapatkan kabar dari Agnes pun mulai melakukan pencarian pada pukul 9.30. Tempat yang pertama kali mereka datangi adalah kantor Agnes. Saat mereka tiba, seorang pria yang mengaku pedagang yang berjualan di depan mes karyawan kantor Agnes pun datang dan mengatakan bahwa di dalam kantor memang ada orang. Desrianto dan keluarga Agnes semakin curiga karena melihat pintu kantor dalam keadaan terkunci dan terlihat sunyi. Beberapa kali digedor pun juga tidak ada yang menyahut. Hingga akhirnya keluarga pun langsung mendobrak pintu yang dalam keadaan terkunci itu. Namun, alangkah kagetnya mereka saat mengecek ruangan bagian belakang mes karyawan kantor ini. Mereka menemukan Agnes sudah tergeletak dalam kondisi bersimbah cairan merah sekitar pukul 9.40 malam. Pihak keluarganya pun langsung menghubungi polisi. Polisi yang menerima laporan langsung turun ke lokasi dan tiba di lokasi sekitar pukul 10 malam untuk olah tempat kejadian perkara. Polisi pun menduga korban tewas dibunuh. Pasalnya ditemukan jasad Agnes dalam kondisi yang mengenaskan. Korban mengenakan baju biru dipadu celana hitam. Ada batu di dekat jasadnya, dengan tangan dan kakinya terikat, serta kepala yang mengeluarkan cairan merah. Pukul 12 malam, jenazah Agnes pun langsung dibawa ke RSUD Bungku untuk dilakukan otopsi dalam rangka penyelidikan kepolisian. Penemuan jasad wanita cantik asal Toraja di mes karyawan kantornya dalam kondisi tragis ini pun membuat heboh masyarakat Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dan viral di media sosial. Polisi kemudian memeriksa 5 saksi. Mereka adalah pacar korban, serta teman korban dan pihak perusahaan tempat korban bekerja, termasuk warga yang sempat melihat korban. Dari pemeriksaan itu, polisi akhirnya mengidentifikasi Jufri sebagai pelaku. Alasannya, pelaku Jufri lah orang terakhir yang bersama Agnes di mes kantor. Pada tanggal 14 Mei tahun 2023 malam, pihak kepolisian lantas berkoordinasi dengan manajer operasional PT PPS tempat korban dan pelaku bekerja. Manajer operasional PT PPS diminta memanggil pelaku untuk datang ke warkop. Pada saat pelaku tiba di warkop, tim Resmob langsung mengamankan pelaku. Saat pelaku dalam perjalanan menuju Polres Morowali, dia meminta untuk singgah buang air kecil. Namun, saat turun dari mobil, dia justru berusaha kabur. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan. Namun pelaku tidak berhenti dan terus melarikan diri. Sehingga polisi mengambil tindakan tegas terukur hingga mengakibatkan pelaku tersungkur dan langsung membawa pelaku ke rumah sakit untuk penanganan awal. Setelah mendapat perawatan pada betis kiri, pelaku lantas dibawa ke Polres Morowali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik menerapkan pasal 338 dan 351 KUHP terhadap Jupri dengan ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Barto, ayah Agnes, mengungkapkan bahwa putrinya terakhir menghubunginya pada Jumat 12 Mei 2023. Saat itu Agnes menanyakan kabar keluarganya yang berada di Tanah Toraja. Barto mengaku sangat terpukul atas kejadian yang menimpa putrinya itu. Menurutnya, selama ini Agnes dikenal tidak punya musuh. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 menjemput jenazah gadis cantik Agnes Retni Anggarini di perbatasan Toraja, Palopo di Kaleakan, Kabupaten Toraja Utara, Senin 15 Mei 2023. Jenazah Agnes Retni Anggarini pun tiba di kampus 2 UKI Toraja Kakondongan, Toraja Utara dengan suasana haru sekitar pukul 6.00 WITA. Jenazah Agnes Retni Anggarini kemudian diantar oleh ribuan kerabat dan mahasiswa UKI Toraja ke peristirahatan terakhir, Jumat 26 Mei 2023. Jenazah almarhumah Agnes dimakamkan di liang kuburan batu yang terletak di objek wisata Lemo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Tanah Toraja. Dia dimakamkan bersamaan dengan kakeknya, almarhum Paulus Siku, yang lebih dahulu meninggal dunia beberapa waktu lalu. Sebelum menuju ke peristirahatan terakhir, jenazah Agnes Retni Anggarini terlebih dahulu diberkati dalam misa requiem di Gereja Katolik Stasi Limbu. Kemudian,
jenazah diusung oleh ribuan kerabat dan mahasiswa menuju ke komplek pemakaman keluarga di Lemo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Tanah Toraja. Semoga Agnes Retni Anggarini bisa beristirahat dengan tenang di peristirahatan terakhirnya.